Kita akan belajar dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 mulai. Sudah, saya akan baca. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Nah, kata kuncinya adalah pilihan ini. Saudara, tidak semua orang yang ke gereja itu orang Kristen. Ada orang ke gereja karena pacarnya di situ. Ada orang ke gereja karena calon mertuanya di situ. Ada banyak tujuan. Jadi tidak semua orang yang ke gereja itu orang Kristen. Nah, yang lebih dalam lagi, tidak semua orang Kristen itu adalah pilihan Tuhan. Nah, yang Tuhan cari adalah karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Saya percaya semua kita, hampir semua kita, karena hampir nggak ada orang kalau beli apa-apa itu nggak milih, itu nggak ada. Wah, kalau milih teliti sekali. Kalau Tuhan memilih kita, itu bukan berdasarkan uang kita berapa, hidungnya masuk atau maju, tidak. Kalau Tuhan memilih berdasarkan hati. Kenapa Yusuf dipilih untuk Mesir? Karena hatinya. Tuhan tahu bahwa hati Yusuf itu nggak bengkok, nggak kiri kanan, hatinya itu lurus. Tuhan tahu bahwa Yusuf itu hatinya disakiti pun dia diam bisa terima. Sama kenapa Tuhan pilih Maria? Sama karena Maria itu hatinya. Karena kalau hari itu surga tidak mempunyai syarat mencari gadis yang betul-betul mau nurut, maka bisa bayangkan betapa capeknya Gabriel keliling desa-desa itu cari gadis mana mau hamil sebelum nikah. Betul nggak? Nah, hati kita adalah satu-satunya tempat. Bayangkan ya, satu-satunya tempat yang orang lain tidak pernah tahu isinya apa. Orang lapar tetangganya pasti tahu karena perutnya bunyi, dia nggak bisa bohong. Orang jahat lihat dari matanya. Ayo, kenapa kita bisa berkata itu mata maling? Ayo, kenapa? Ayo jawabnya, kenapa kita bisa berkata itu mata maling gitu? Ya, atau itu mata keranjang itu. Orang bisa lihat di matanya ada apa. Betul nggak, saudara? Orang jahat bisa lihat dari matanya. Pikiran orang bisa dibaca. Sekarang ini kita sudah sering belajar body language segala macam. Itu sebenarnya belajar membaca pikiran. Satu-satunya bagian dari hidup manusia yang tidak pernah diketahui oleh manusia lain adalah hati orang. Suami istri menikah 40 tahun, 50 tahun pun bisa tahu, saling tahu isi hatinya? Nggak bisa. Hati ini penuh dengan misteri. Nah, maka itu kenapa dalam firman Tuhan dikatakan Papa kita itu penguji hati, penyelidik hati. Kenapa? Karena memang cuma dia yang tahu. Jadi isi hati kita yang tahu cuma kita dan Tuhan. Maka itu untuk bisa menjadi orang pilihannya, kita tidak bisa buat apa-apa. Apalagi, untung Tuhan bukan orang Indonesia yang bisa disuap. Ngerti kata itu? Uang kita banyak pun kita kasih, Tuhan terpengaruh dengan uang kita? Enggak. Aktivitas kita, wah kita berikan pelayanan Tuhan, akun aktif Tuhan. Dari Senin sampai ketemu Senin lagi, hebat. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ada dua hal yang diminta. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan, satu, yang dikuduskan, dua, yang dikasihinya. Saudara, ini manis sekali. Aduh, indah sekali. Dikuduskan di dalam bahasa Ibrani itu artinya pisahkan. Hampir sama dengan dipilih. Dikhususkan itu artinya dikuduskan. Oke, kita nggak bahas itu karena kita semua tahu. Tapi yang kedua ini, yang dikasihnya. Saudara, dari anak bayi sampai orang tua, maka semua orang itu membutuhkan kasih. Itu yang terutama. Diterima, disayang, diperhatikan, dihargai, diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Itu semua unsur dikasih. Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini masih mengharapkan kasih dari orang, coba berhenti. Harapkan kasih dari Papa kita dulu. Karena kalau kasih Papa itu nyata dalam kehidupan kita, orang itu nggak akan gampang disakiti orang. Kenapa? Karena kasih Papa itu buat orang itu pulih, buat orang itu cukup, buat orang itu lengkap, buat orang itu punya segala-galanya. Orang yang bisa disakiti itu pasti orang yang masih ada ruangan kosong dalam jiwanya. Dan begitu ruangan kosong ini disinggung, nah ruangan kosong itu seringkali harga diri. Ya, nah, kita merasa, kok aku jelek ya? Kenapa dia lebih cantik dari aku? Kenapa dia lebih tinggi dari aku? Kenapa aku lahirnya begini? Kenapa? Orang itu sangat perlu kasih Papa. Nah, biasanya orang seperti itu kan cari perhatian karena ingin diperhatikan. Maka itu saudara, kalau kita punya teman-teman, dekati, yakinkan, jangan dijauhi. Orang seperti itu sulit cari kerjaan dimanapun, karena dia nggak akan betah kerja dimanapun. Sebab dia paksa orang untuk menarik dia, memperhatikan dia, semuanya ke dia. Nah, siapa bisa tahan ngadep orang seperti itu? Nah, di dalam banyak pernikahan ini sering terjadi. Ada laki-laki yang seperti itu, maunya nuntut perhatian, nuntut. Istrinya begini salah, begitu salah. Maka itu kita yakinkan mereka.
Kalau sudah ketemu orang seperti itu, yakinkan bahwa kasih papalah yang bisa memenuhi, mencukupi semuanya itu. Coba salah seorang baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Dan makin hari jumlah orang seperti itu makin banyak. Kenapa? Karena kehamilan yang tidak disayangi. Jadi waktu ibu hamil nggak disayangi suaminya. Nah kalau ada ibu hamil nggak disayangi suaminya, apalagi hamilnya di luar nikah, justru semua suami atau laki-laki itu akan marah pada perempuan yang dihamili itu dan berkata, kenapa kamu bisa hamil? Nah, nuntut dia. Karena orang hamil itu perlu perhatian khusus. Nah, itu saya temukan begitu banyak korban sekarang ini. Nuntut perhatian. Coba, ya jangan terjadi di antara kita semua. Tapi kita bisa bayangkan, walaupun laki-laki, kalau kita laki-laki jadi perempuan pun dihamili oleh pacar, apalagi oleh orang lain, dan orang itu nggak sayang kita. Coba bayangkan betapa menderitanya kita. Nah, anak itu yang jadi korban. Dia kan lahir jadi anak yang suka cari perhatian, yang memang dari mamanya nggak ada perhatian. Orang hamil itu serba susah. Ya sebelum saya lupa, tolong ya bagi suami-suami, baik yang belum menikah supaya tahu mengapa kandungan anak pertama rumah tangga jadi ribut besar. Bahkan dalam beberapa penelitian saya, retaknya rumah tangga justru waktu kandungan anak pertama. Saya dulu nggak ngerti, harusnya kan sukacita, mau jadi papa kok, kenapa jadi ribut? Nah ternyata ada beberapa unsur. Salah satunya adalah begini. Semua istri yang mengandung, perempuan yang mengandung, itu nggak enak semua. Dia itu nggak bisa tahu bagaimana perasaannya, apa sih nggak tahu. Kok bisa gitu? Dengarkan, maka itu laki-laki, ceritakan ini kepada semua teman-teman kita. Hari itu saya betul-betul minta hikmat. Bapak kenapa ini? Begitu banyak keluarga yang anak pertama dalam kandungan ribut, bahkan nggak sedikit yang mau cerai. Ternyata suami nggak pernah memahami, karena nggak ada laki-laki hamil masalahnya. Karena nggak pernah tahu hamil itu kayak apa. Saudara, semua kita pernah kelilipan bukan? Betul nggak? Semua kita pernah kelilipan, semua kita pernah telusupan. Itulah yang hebatnya. Sampai hari ini dua hal ini nggak ada bahasa Indonesianya. Coba cari. Saya tuh cari apa itu kelilipan, apa itu telusupan. Nggak ada bahasa Indonesianya. Sampai apa? Ayo ada yang ketemu tolong beritahukan saya. Saya nggak ketemu bahasa Indonesianya. Oke, bayangkan. Mata kita nggak kemasukan pasir. Amit-amit nggak kemasukan pasir, goblok betul itu. Mata kita itu kemasukan debu. Apa bedanya debu dengan pasir? Lebih kecil bukan? Nah, bayangkan debu yang masuk ke mata, barang halus masuk ke bawah permukaan kulit luar kita. Ganggu nggak itu? Ganjal, nggak enak sama sekali. Nah, bayangkan di tubuh istrimu ada benda asing segede itu dan tiap hari bertambah besar dia. Bisa bayangkan nggak? Itu kan nggak enak sama sekali. Maka itu orang hamil yang nggak diperhatikan, nuntut terus. Sebetulnya kata ngidam itu nggak ada, itu cuma perasaan aja. Minta diperhatikan. Nah di sini banyak suami nggak ngerti. Lagi sekali dikasih dan yang dikasihnya ini artinya luar biasa. Disayang, diperhatikan, diterima. Kenapa? Kelilipan, coba kelilipan. Diterima, diperhatikan, disayang, dimengerti, diberi kesempatan untuk ungkapan pendapat. Itu kasih. Sudah dapat silakan 14 ayat 8 salah seorang. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan kapan, bagaimana, dan di mana seorang manusia itu bisa menemukan rasa cukup. Saudara, yang disebut orang kaya itu bukan orang yang banyak duitnya. Yang disebut orang kaya bukan orang yang suka keluar negeri tiap minggu. Yang disebut orang kaya itu adalah orang yang bisa berkata cukup. Renungkan itu. Ya atau tidak? Orang yang bisa berkata cukup itu orang kaya. Orang yang bisa berkata cukup, orang itu tidurnya enak sekali. Makan apapun tetap rasa enak. Karena orang nggak bisa berkata cukup, dia punya ruangan hati yang sangat besar kosongnya itu. Jadi mau diisi apa saja, nggak akan pernah penuh. Ayat ini memberitahukan kita, yang bisa membuat kita rasa cukup, itu cuma Bapa di surga. Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup. Kalau sudah punya Alkitab terjemahan bahasa-bahasa lain, cari. Di situ ada kata kenyang, lengkap, satisfy, enough, semuanya ada di dalam kata cukup itu. Hebat sekali. Lagi saya ulang. Sebagai orang-orang yang dipilih, yang dikuduskan, jangan puas hanya jadi Kristen. Ayo kita meningkat lagi. Maka itu jangan menantikan kasih dari orang, jangan. Apalagi dari tetangga, awas. Ya, tunggu kasih dari Bapa di surga. Apa yang dia minta? Kenakanlah. Pakai, ya kata kenakanlah pakai seperti baju. Kenakanlah ada 5 hal, saudara. 1, apa? Belas kasihan. 2, apa? Kemurahan. 3, apa? Kerendahan hati. 4, apa? Kelemah lembutan. 5, apa? Kesabaran. Sehingga ringkas saya akan uraikan satu persatu. Ya, 1, belas kasihan. Belas kasihan itu beda dengan kasihan. Beda sekali.
kasihan itu cuma ungkapan yang sementara.